Apa yang akan Anda dengar akan mengubah cara Anda memandang hubungan dan kekuasaan. Tahukah Anda bahwa diam bisa jauh lebih menghancurkan daripada teriakan apapun? Dan tidak, saya tidak berbicara tentang mengabaikan seseorang untuk sementara waktu. Saya tidak berbicara tentang strategi psikologis yang digunakan pria-pria berharga untuk mendominasi situasi tanpa perlu berbuat apapun. Tentu ini terdengar familiar. Anda ingin mengendalikan hubungan, dan tiba-tiba orang lain mengabaikan Anda, memprovokasi Anda, memainkan permainan pikiran, dan Anda lari untuk memberikan penjelasan, memohon, merayu. Berhenti, justru itulah yang mereka tunggu. Perbedaan antara Anda dan pria-pria yang selalu tampak memegang kendali dapat diringkas dalam satu kata, diam. Ini bukan sihir, bukan manipulasi murahan, ini adalah alat yang sangat ampuh. Kuncinya adalah tidak bereaksi, menggunakan ketidakhadiran Anda sebagai hukuman, sebagai pesan yang jelas. Kaum Stoa, para ahli pikiran, memahami hal ini. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Dan respons itu, temanku, bisa jauh lebih berdampak daripada 1000 kata. Keheningan sebagai taktik utama, ketika lebih sedikit lebih baik. Pernahkah Anda merasa bahwa berbicara lebih banyak hanya memperburuk keadaan? Seolah-olah setiap kata yang Anda ucapkan menyeret Anda lebih dalam ke dalam lumpur? Nah, memang benar, keheningan bisa lebih ampuh daripada segudang argumen. Dan tidak, saya tidak mengatakan Anda harus menjadi biarawan bisu. Saya berbicara tentang menggunakan ketidakhadiran Anda sebagai senjata rahasia. Bayangkan adegan ini. Anda berada di tengah-tengah perdebatan sengit. Naluri Anda berteriak kepada Anda, "Mengapa Anda tidak mendengarkan saya?" Tetapi bagaimana jika, alih-alih berteriak, Anda hanya diam? Bagaimana jika Anda tidak memberi orang itu apa yang paling mereka dambakan? Reaksi Anda? Ketika Anda memilih diam, Anda tidak hanya menolak validasi yang mereka cari, tetapi Anda juga memaksa mereka untuk menghadapi kekosongan. Kurangnya respons Anda membuat mereka berada dalam keadaan limbo yang tidak nyaman, memaksa mereka untuk merenungkan perilaku mereka sendiri. Anda menjadi misterius, tidak terduga. Entah bagaimana, provokasi mereka sendiri mereda, dan energi mereka berbalik melawan mereka. Diam bukanlah kelemahan, seperti yang diyakini banyak orang, justru sebaliknya. Itu adalah pernyataan pengendalian diri yang mutlak. Pria yang berharga tahu ini dengan sangat baik. Mereka tidak putus asa untuk memberikan penjelasan atau membenarkan diri mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka memahami sesuatu yang mendasar, perilaku buruk tidak pantas diberi penghargaan. Pikirkan tentang seseorang yang mengabaikan Anda atau sengaja memprovokasi Anda. Impuls pertama Anda adalah membela diri, bukan? Salah. Itulah yang mereka harapkan. Jangan beri mereka kepuasan itu. Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka yang dapat diprediksi. Keheningan Anda mengkomunikasikan kepada mereka bahwa perilaku mereka sangat tidak penting sehingga bahkan tidak pantas mendapatkan waktu atau energi Anda untuk menanggapinya. Ini adalah cara yang halus, namun menghancurkan, untuk menetapkan batasan dan menunjukkan nilai intrinsik Anda. Aturan emas, jangan memberi penghargaan pada perilaku buruk. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang memiliki bakat untuk menjadi sangat menyebalkan sehingga mereka hampir memaksa Anda untuk bereaksi? Seolah-olah mereka berkata, "Ya, mungkin jika saya memberi mereka sedikit waktu atau perhatian saya, mereka akan tenang." Peringatan merah, jika Anda terus memberi penghargaan pada perilaku buruk, Anda hanya akan mendapatkan lebih banyak hal yang sama. Dan sebagai pria yang berharga, itu bukan bagian dari strategi kita. Jujur saja, siapa yang belum pernah berurusan dengan seseorang yang mengabaikan Anda, memberi Anda tatapan meremehkan, atau secara halus meremehkan Anda? Dan karena suatu alasan, naluri manusia mendorong kita untuk ingin memperbaiki keadaan, menanggapi, atau lebih buruk lagi, meminta maaf. Kesalahan fatal. Disinilah psikologi terbalik berperan. Saya tidak meminta Anda untuk menjadi robot tanpa emosi, tetapi jika Anda ingin menerapkan strategi pria yang berharga, jangan jatuh ke dalam perangkap. Tetap diam. Ini bukan pasif. Ini adalah tindakan yang disengaja untuk menghindari memvalidasi perilaku toksik. Pernahkah terjadi pada Anda bahwa setelah sikap menantang darinya, Anda akhirnya menjadi orang yang mengambil langkah pertama untuk memperbaiki keadaan? Itu, teman saya, adalah kehilangan kekuasaan. Pria berkualitas tinggi tidak akan memberi penghargaan pada perilaku buruk. Mereka tidak ada di sana untuk mencari muka dengan mengorbankan harga diri mereka sendiri. Sederhana saja, jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk,
Jangan berperan sebagai pahlawan. Kunci psikologi terbalik adalah tidak bereaksi. Sementara dia menunggu reaksi emosional, teriakan, permohonan, penjelasan, Anda cukup diam. Anda tetap tenang. Tidak ada drama, tidak ada air mata, tidak ada pidato pembenaran, hanya keheningan. Dan baginya, keheningan itu adalah hukuman yang jauh lebih besar daripada kata-kata apapun yang bisa Anda ucapkan, karena itu menolak validasi yang sangat dia dambakan. Tindakan deprivasi emosional ini memaksa mereka untuk menghadapi kekosongan perilaku mereka sendiri, menempatkan mereka dalam posisi yang tidak nyaman karena tidak mendapatkan reaksi yang diinginkan. Dengan tidak bereaksi, Anda menghilangkan bahan bakar yang menggerakkan permainan mereka. Jarak, sekutu tak terlihat Anda. Pernahkah Anda merasa seolah-olah semakin dekat Anda dengan seseorang, semakin Anda mulai menyerap masalah mereka? Seolah-olah Anda menjadi wadah untuk semua keluhan dan drama mereka? Semacam Jika seseorang merasa frustrasi dengan Anda, jangan sampai terjebak. Tetap tenang. Jangan langsung merespons. Jangan ikut dalam permainan emosional mereka. Anda selalu tersedia, tetapi kehadiran Anda kehilangan nilai. Pada akhirnya, Anda menjadi teman yang selalu ada saat dibutuhkan, tetapi tidak ada yang benar-benar menghargai Anda lagi. Ini adalah pola yang rusak di mana ketersediaan Anda yang konstan mengurangi nilai Anda di mata orang lain. Disinilah psikologi terbalik berperan. Pria yang berharga tidak terburu-buru membalas pesan atau berkomitmen dengan cepat. Bukan berarti mereka dingin, mereka hanya tahu nilai diri mereka. Jika seseorang tidak cukup menghormati mereka untuk menghargai waktu mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi, dan dengan melakukan itu, mereka tidak hanya melindungi ruang pribadi mereka tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas. Ketidakpedulian Anda terhadap waktu saya tidak dapat diterima. Tindakan ini adalah bentuk hukuman pasif tetapi sangat efektif. Inilah cara Anda secara tidak langsung mulai menghukum perilaku buruk. Seperti yang dikatakan SNK, bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita menyia-nyiakannya banyak. Pria yang berharga memahami bahwa waktu mereka tidak untuk dijual dan bahwa dengan tidak selalu tersedia, orang lain akan belajar menghormati mereka. Jadi, ketika seseorang mencoba terlalu dekat atau menuntut lebih dari yang pantas Anda dapatkan, jagalah jarak, karena pada akhirnya, ingatlah, apa yang tidak bisa mereka miliki adalah apa yang paling mereka hargai. Dan Anda akan mengajarkan mereka pelajaran yang sangat jelas tentang arti sebenarnya dari rasa saling menghormati. Ubah penolakan menjadi kekuatan super Anda. Pernahkah Anda menerima, tidak, dan merasa seperti seluruh dunia runtuh menimpa Anda? Perasaan mengerikan karena dihancurkan oleh penolakan, bukan? Tapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa itu bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Ya, Anda tidak salah dengar. Penolakan tidak harus menjadi kehancuran Anda. Itu bisa menjadi batu loncatan menuju kekuatan Anda. Bayangkan ini, Anda ditolak. Tetapi alih-alih jatuh ke dalam keputusasaan, membuat keributan, atau mengejar orang itu untuk mendapatkan, ya, Anda memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Dan dengan tidak melakukan apapun, apa yang terjadi? Anda menjadi seseorang yang tidak membutuhkan validasi orang lain untuk merasa utuh. Penolakan, alih-alih menghancurkanmu, justru memperkuatmu, memaksamu untuk melihat ke dalam diri dan menyadari bahwa nilaimu tidak bergantung pada persetujuan eksternal. Ini adalah katalisator untuk kepercayaan diri, ujian berat yang, jika kamu melewatinya, akan membuatmu lebih kuat dan lebih tenang dari sebelumnya. Tapi jangan salah paham. Aku tidak mengatakan kamu menjadi dingin atau tidak peka. Yang terjadi adalah kamu mulai mengenali nilaimu sendiri dan menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasinya. Dan disitulah letak perbedaannya. Kekuatan sejati bukanlah dalam memohon atau memberikan penjelasan. Kekuatan terletak pada berjalan dengan kepala tegak, mengetahui bahwa meskipun kamu telah ditolak, kamu tetap luar biasa. Sikap ini tidak hanya memberdayakanmu tetapi juga memproyeksikan citra tak terkalahkan yang sulit diabaikan oleh siapapun. Pria-pria berkualitas tinggi sangat memahami hal ini. Mereka tidak mengejar, mereka tidak memohon, mereka tidak membiarkan diri mereka terpuruk oleh kesedihan penolakan. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk mengarahkan energi mereka ke sesuatu atau seseorang yang benar-benar berharga. Ketika seseorang yang berharga menerima penolakan, ia tidak menganggap penolakan itu sebagai pukulan terhadap egonya, melainkan sebagai pertanda yang jelas, orang itu tidak sejalan dengan apa yang saya tawarkan. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang harus melihat nilai Anda. Yang penting adalah Anda menyadarinya. Disinilah kebijaksanaan Stoa berperan. Marcus Aurelius,
Kaisar filsuf, berkata, apa yang di luar kendali kita tidak memengaruhi kita. Penolakan hanyalah salah satu hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Dan Anda tahu Anda dapat mengendalikan reaksi Anda. Dan apa yang Anda lakukan dengan energi itu adalah yang akan membedakan Anda. Lain kali Anda ditolak, ingatlah, itu hanyalah, tidak, yang mendorong Anda menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan biarkan kesedihan atau kemarahan menguasai Anda. Ubah penolakan itu menjadi kekuatan. Ya, akan datang ketika Anda berhenti mengejarnya. Dan jika seorang wanita tidak melihatnya, itu masalahnya, bukan masalah Anda. Mengubah penolakan menjadi batu loncatan adalah seni ketahanan sejati dan jalan menuju kekuatan pribadi yang tak tergoyahkan. Sikap acuh tak acuh adalah balas dendam terbesar Anda. Anda pernah ditolak sekali, dan alih-alih merasa buruk, Anda berpikir, wow, inilah yang saya butuhkan. Tidak, saya tidak berbohong kepada Anda. Jika Anda belum pernah melakukan ini, maka Anda perlu dosis realitas. Penolakan, alih-alih menjadi milik Anda, kegagalan sebenarnya adalah senjata rahasia Anda. Dan jika Anda tidak tahu cara menggunakannya, tunggu apa lagi? Bayangkan Anda sedang berbincang, mengerahkan seluruh kemampuan Anda untuk memberi kesan, dan tiba-tiba, boom, sebuah "saya tidak tertarik" atau sekadar "saya tidak peduli" menghantam Anda. Kebanyakan orang akan terjerumus ke dalam rasa kasihan diri, memohon agar perhatian mereka kembali. Tapi inilah triknya. Itulah jebakannya. Alih-alih jatuh ke dalamnya, ubahlah menjadi kekuatan. Penolakan bukanlah musuh Anda. Itu adalah tanda bahwa Anda tidak mencari validasi dimanapun. Itu adalah ujian berat yang, ketika Anda mengatasinya dengan tenang, mengungkapkan kekuatan batin yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Jangan ambil itu sebagai masalah pribadi. Penolakan bukan tentang Anda, itu tentang apa yang orang lain tidak bisa lihat atau tidak mau terima. Tetapi jika Anda cukup cerdas untuk memahami ini, setiap tidak hanyalah langkah lain menuju kebebasan emosional Anda. Dan betapa luar biasanya kebebasan itu? Kekuatan terletak pada sikap. Pria berkualitas tinggi tidak memohon, mereka tidak mengejar. Alih-alih mencari penjelasan, mereka hanya mundur selangkah. Orang menghargai apa yang tidak bisa mereka miliki. Jika seseorang menolak Anda, tersenyumlah seolah berkata, terima kasih, ini persis yang saya butuhkan untuk membuktikan kepada diri saya sendiri betapa berharganya saya. Dan kemudian cukup pergi. Hukuman untuk ketidakpedulian ketika kepercayaan diri Anda berbicara sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa pria tampaknya memiliki aura keamanan yang menarik segalanya kepada mereka tanpa mereka berusaha? Itu bukan sihir, bukan keberuntungan, itu adalah kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, dan itu terpancar bahkan dalam keheningan mereka. Kebanyakan orang mencari validasi eksternal. Mereka ingin diberitahu bahwa mereka tampan, cerdas, lucu. Mereka membutuhkan tepukan di punggung, ya, yang terus-menerus. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda mendasarkan harga diri Anda pada apa yang dipikirkan orang lain? Anda menjadi tawanan opini mereka, rentan terhadap setiap kritik atau penolakan. Pria berkualitas tinggi beroperasi dengan premis yang sama sekali berbeda. Nilai diri mereka bersifat intrinsik dan tidak dapat dinegosiasikan. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk mengkonfirmasi siapa mereka. Kepercayaan diri yang mendalam inilah yang memungkinkan mereka menggunakan keheningan, jarak, dan ketidakpedulian sebagai alat yang ampuh untuk menghukum perilaku buruk. Ketika seorang pria mengetahui nilainya, dia tidak berusaha mati-matian untuk mengisi kekosongan dengan kata-kata. Dia tidak mengejar perhatian atau merendahkan diri untuk mendapatkan persetujuan. Kehadirannya, ketenangannya, kurangnya reaksinya terhadap hal-hal yang tidak penting atau upaya manipulasi menjadi pernyataan kekuatan terbesarnya. Mereka tidak perlu meneriakkan nilai diri mereka, perilaku mereka, atau kekurangannya. Itu berkomunikasi lebih kuat daripada pidato apapun. Pikirkan ini. Jika seorang wanita mencoba memprovokasi Anda, sengaja mengabaikan Anda, atau memperlakukan Anda dengan hinaan, dan Anda tetap tenang, pesan apa yang Anda kirimkan? Anda mengirimkan pesan bahwa perilakunya tidak relevan dengan ketenangan pikiran Anda, bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi Anda. Ketidakpedulian yang tulus ini bukanlah acting. Ini adalah hasil dari kerja batin di mana harga diri Anda tidak bergantung pada faktor eksternal. Ketika Anda mengetahui nilai diri Anda, upaya untuk merendahkan diri tidak akan menghancurkan Anda. Itu hanya menunjukkan bahwa orang lain mengungkapkan kurangnya nilai diri mereka sendiri. Tidak ada rasa dendam, hanya pengalihan energi Anda yang tenang. Menjauh darinya. Inilah hukuman yang paling ampuh,
menarik perhatian dan energi emosional Anda yang berharga. Menonaktifkan permainannya, penguasaan sikap tidak bereaksi sebagai hukuman. Pernahkah Anda mendapati diri Anda terjebak dalam siklus drama dan konflik dengan seorang wanita? Merasa bahwa setiap percakapan menarik Anda semakin dalam ke dalam spiral negatif? Banyak orang, tanpa menyadarinya, menjadi bahan bakar bagi drama orang lain. Kita bereaksi, kita berdebat, kita membenarkan diri kita sendiri, dan dengan melakukan itu, kita memberi orang lain kekuatan yang mereka dambakan, kekuatan untuk memprovokasi dan menggoyahkan kita. Namun ada cara untuk sepenuhnya meredakan drama itu dan, dalam prosesnya, secara efektif menghukum perilaku tersebut. Ini adalah teknik yang telah dikuasai oleh pria-pria berkualitas tinggi, seni tidak bereaksi. Bayangkan seorang wanita mencoba membuat komentar yang menyakitkan, memprovokasi Anda dengan perilaku pasif-agresif, atau mati-matian mencari perdebatan. Naluri Anda berteriak, bela diri, tanggapi, tunjukkan bahwa Anda lebih unggul. Tetapi bagaimana jika, sebaliknya, Anda melakukan hal yang tidak terduga? Bagaimana jika Anda tidak bereaksi? Bukan dengan tatapan meremehkan, bukan dengan tawa sarkastik, tetapi dengan ketenangan dan ketidakpedulian yang tulus. Ketika Anda menolak untuk memainkan permainan mereka, Anda melucuti kekuatan mereka. Energi yang mereka maksudkan untuk digunakan untuk menggoyahkan Anda akan berbalik, membuat mereka bingung dan seringkali frustrasi. Drama membutuhkan dua orang untuk berdansa. Jika Anda tidak berdansa, musik akan berhenti. Tindakan tidak bereaksi ini adalah hukuman yang paling jelas dan paling ampuh. Strategi ini sangat efektif karena menyerang inti dari kebutuhan manipulator akan kendali. Orang yang mencari drama sering melakukannya karena mereka merasa tidak berdaya dalam hidup mereka sendiri. Memprovokasi reaksi orang lain memberi mereka rasa kekuasaan sementara. Dengan menolak memberi mereka reaksi itu, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga menghadapi mereka dengan ketidakberdayaan mereka sendiri. Ketidakreaksian Anda menjadi penghalang yang tak tertembus, pengingat bahwa racun mereka tidak memiliki tempat di ruang emosional Anda. Ini adalah demonstrasi kekuatan batin Anda, bukti bahwa kedamaian Anda lebih penting daripada argumen apapun. Hukuman di sini bukanlah rasa sakit yang ditimbulkan, tetapi frustrasi karena tidak mencapai tujuan mereka untuk mengacaukan Anda dan konfrontasi dengan kurangnya pengaruh mereka sendiri terhadap Anda. Penguasaan ketidakreaksian.